Oke pemirsa, kami sudah sampai di kota Bandung dan tim deg-degan akan datang ke berbagai tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta menyeramkan. Dan inilah deg-degan Kota Bandung. Fasya, Rudi, dan juga Nanda akhirnya sampai di area hotel yang memang sudah terbengkalai cukup lama. Oke, Kananda, Kak Rudi. Jadi ini dia tempatnya. Ini adalah sebuah bangunan yang akan dijadikan mall megah dan juga hotel. Tapi sayangnya di tengah-tengah pembangunan ini berhenti. Jujur aku nggak tahu alasannya apa pembangunan ini diberhentikan. Tapi yang aku tahu di tempat ini juga pernah memakan banyak sekali korban para pekerja yang dulunya membangun tempat ini. Masih berada di wilayah Bandung, penelusuran kami malam ini akan menguak sebuah bangunan yang telah mangkrak selama kurang lebih 7 tahun lamanya. Berdiri di atas 3,2 hektar tanah, bangunan hotel dan convention center ini dianggap akan menjadi salah satu hotel termegah di kota ini. Namun sayang pembangunannya harus diberhentikan ketika sudah mencapai 65%. Hotel yang ketika masa pembangunannya terdapat begitu banyak fenomena-fenomena ganjil. Bahkan terdapat pula beberapa tragedi pekerja yang tewas di hotel ini pun semakin menambah tingkat keangkeran. Terlebih lagi hingga sekarang hotel telah mangkrak dan cukup hancur ketika berada di area dalam. Tak hanya ketika masa pembangunan saja, nyatanya hotel yang saat ini banyak digunakan oleh beberapa konten kreator untuk mengeksplor tempat ini pun sering sekali mengalami kejadian tak masuk akal. Bahkan tak jarang dari mereka pun mengalami kesurupan. Lantas mampukah penelusuran kami malam ini menguak apa saja yang melatar belakangi begitu angkernya tempat ini? Bahkan tragedi yang memang pernah terjadi di tempat ini. Banyak sekali warga sekitar bahkan sampai penjaga tempat ini kerap melihat sosok yang menyerupai para korban yang pernah kehilangan nyawa di tempat ini. Menurut Kananda dan Kak Rudi nih, kita kan sudah di tempat ini ya. Ini gimana tempat ini sendiri? Saya nggak tahu kenapa ya. Kita naik, ini masih ketutup Mas ya. Saya masih belum bisa melihat apa-apa. Udah juga mungkin bisa melihat kayak gitu juga ya. Rasanya kayak sunyi gitu ya? Iya. Tunggu dulu deh. Tadi saya bawa pecut sih. Saya coba untuk buka dulu kali. Aduh, mau ngelakuin di mana Kananda? Sini paling pas ya. Di sini, di tengah-tengah ya? Iya. Sumpah ada suara lemparan barusan. Yang dilakukan oleh Den ini seperti membuka dan mengundang mereka supaya mereka itu lebih jelas lagi. Wow, kenapa Kananda? Oh, sudah. Wah, perlahan-lahan mereka mulai seperti Iya. terasa. Tunggu. Saya nyimpen ini dulu Mas ya. Maksudnya terasa? Iya. Yang tadinya sunyi, mereka seperti terundang, seperti yang tadinya tersembunyi itu jadi kayak Terpanggil. betul. Dan sekarang hawanya berubah. Iya, jujur. Aku ngerasain banget lagi. Jadi hawanya udah beda banget. Seperti ada setruman kecil, seperti ada arus listrik kecil di tangan saya, di sekitar sini. Nggak cuma di sekitar sini, tapi sepertinya di seluruh tempat ini. Mas. Dan lihat, Iya, angin tiba-tiba datang. berhembus. Oh, sebentar. Rudi, pas ya? Kenapa Kananda? Oh, sebentar. Tuh ada sosok. Kenapa? Ada sosok kakek tua.
Melihat adanya sosok kakek-kakek dan Ananda pun mengajak kami untuk mendekati sosok tersebut, di mana ternyata sosok tersebut berada di lantai lain dari tempat kami ketika menginjakkan kaki di hotel. Assalamualaikum. Di sini bos ya, Budi. Ada sosok kakek tua yang dimana dia menggunakan pakaian-pakaian biasa, Pas ya. Menggunakan pakaian biasa, hanya kayak kakek biasa saja. Cuma sangat ganteng sekali lah ya, untuk dilihat mukanya itu. Saya tanya tadi seperti saya tanya, kakek siapa? Saya bukan sesepuh di wilayah sini. Terus? Tapi saya hanya jin yang menempati bangunan ini. Kenapa dia menempati bangunan ini, Kananda? Iya, kakek. Jadi sosok kakek ini adalah yang dulu menempati tanah ini yang sebelum adanya dibangun Bangunan ini. hotel ini. Jadi emang kalau saya coba untuk men-flashback ya sedikit, dulunya itu emang kayak tanah tapi banyak sawah dan dia suka apa ya bahasanya kalau zaman dulu itu suka menanam padi. Di sini tuh ada sosok kakek-kakek. Si kakeknya itu pakaian hitam-hitam kayak pangsi gitu. Sesepuh tempat ini. Oh, berarti Petani. Petani, petani. Kakek kenapa ada di sini? Loh, Kenapa masih di sini? Ya, kakek ini bilang sama saya, dia sangat menyayangkan sekali saya melakukan hal yang tadi di awal. Pak. kenapa emangnya? Dia bilang, kamu mengundang banyak sekali makhluk untuk datang ke sini, bahkan ngebuka semua yang awalnya itu ketutup Fasya. Jadi ketutup itu dalam hal alam gaibnya itu nggak kelihatan, ketutup gitu kayak ada yang melapisi gitu supaya tidak apa ya bahasanya tidak kelihatan sosoknya apa aja gitu. Dan Kananda membuka itu. Iya.